menurut Allah. Asa anta tuhibbu syai'an wa syarrun wa asa anta tuhibbu syai'an wa huwa khairun lakum. Karena manusia egois dan sebagainya. Agak panjang kalau saya jelaskan. Nah, yang ingin saya jelaskan, apakah wail itu artinya celaka? Ternyata tidak sekedar ciloko. Ini kata wail dalam berbagai kitab tafsir. Wail itu maka di masyarakat mengenal istilah neraka wail, ya kan, neraka wail atau neraka wail. Ternyata wail itu adalah al-wadu fi nari jahannam yasiru min kadiri wa dami ahli nar. Wail adalah nama lembah yang ada di neraka jahanam. Filosofi lembah itu mesti dataran rendah, bukan dataran tinggi. Di situ tergenang nanah dan darah para penghuni neraka. Artinya, toharoh yang kita lakukan bertahun-tahun tidak jaminan cara dan kesempurnaannya itu kita dapat. Butuh terus mengecas kembali, melihat kembali, memaksimalkan. Maka jangan sepelekan, apalagi pada anak didik. Terjemahan atau tafsir yang paling ringan adalah azabun syadid, azab yang sangat dahsyat, yang sangat pedih. Mau pilih yang mana terjemahannya? Sama-sama gak enak. Nah itu baik. Nah selanjutnya saya kira saya lompat saja, lompat, dan banyak saya kira referensi termasuk visual yang bisa kita lakukan. Tapi saya lebih banyak ingin nanti diskusi. Sekarang kita masuk pada falsafah sholatnya. Tadi toharohnya sebagai nikah sholat. Nah sekarang sholatnya yang harus kita pahami dan kita internalisasikan adalah filosofi sholat ini berdasarkan hadis-hadis dan ayat Quran. Yang guru fikih siapa sih? Ustaz. Yang Ustaz. Nah, yang Ustazah, yang guru fikih. Ya. Maksud saya begini. Kalau nanti karena saya memahami lah, kalau saya dari ini penulis juga buku-buku MA dan lain sebagainya, standarnya kan kita fikih oriented, ya kan? Coba lihat fikih-fikih kita itu masih fikih oriented, hanya bicara tentang kaifiah hayat sifat sholat, tapi tidak berusaha menginternalisasikan falsafahnya, sehingga tidak menjadi kebutuhan, tidak menjadi kesadaran. Coba ayat dan hadis-hadis ini kita populerkan juga di kalangan santri kita. Yang pertama misalnya sholat, tentang sholat sebagai fondasi, sebagai pilarnya. Ya perlu saya ulas hadisnya. Kemudian yang kedua, sholat sebagai bentuk tajdid tauhid. Jadi sholat itu adalah tajdid tauhid. Maka konsekuensinya sekali kita tidak sholat tanpa uzur syar'i, kita sudah membatalkan tauhid kita. Karena banyak hadis yang mengatakan al-farqu bainal 'abdi wasyirki tarkus sholat, al-farqu bainal 'abdi wal kufri tarkus sholat. Pernahkah kepada anak didik kita, ini status kita sebagai pendidik, kalau di bapak-bapak tentu pertanyaan saya, pernahkah anak-anak kita jelaskan, misalnya guru akidah, saya yakin kalau ustaz-ustazah akidah ketika menjelaskan tentang syirik standar, saya berani jamin, ya kan? Contohnya selalu muncul contoh kesyirikan itu, tapi 3 tunjukkan ke sini ini tidak pernah diuraikan. Akhirnya contohnya orang lain. Padahal ingat, orang yang tidak sholat tanpa uzur syar'i itulah kesyirikan. Pertanyaan saya, pernahkah diuraikan itu sebagai contoh kesyirikan? Ayo jujur. Saya yakin jarang atau bahkan tidak. Padahal tadi hadisnya al-farqu bainal 'abdi wasyirki. Artinya
tidak sholat itu memposisikan Allah itu tidak penting, mau disembah mau tidak sembah sepodulai. Syirik dari itu, kesirikan. Sekalipun tidak i'tiqadi, tapi amalia itu sudah menunjukkan. Maka contoh kesirikan adalah orang yang meninggalkan sholat harus dimasukkan dalam silabus kita. Ini poin penting. Karena kita tidak pernah menjelaskan orang yang nggak sholat itu syirik itu. Kemudian berikutnya, sholat sebagai perisai tadi sudah saya sampaikan. Sholat sebagai identitas tadi contohnya juga. Bahkan ada hadis di situ dikatakan tumqadu urul Islam urwatan akan tercerai-berai ikatan keislaman orang itu tapak demi tapak. Kalau orang sudah berani meninggalkan sholat, pasti berani meninggalkan kewajiban yang lain. Itu sunatullah. Saya pernah bertemu dengan mantan preman yang tidak hanya merampok toko-toko emas, tapi dia sampai pernah membunuh. Ada kalimat bijak yang saya dapatkan dari preman. Kata dia apa? Dulu waktu dia menjadi preman, dia pernah mendapatkan nasihat dari orang tuanya atau orang yang dia kagumi. Apa nasihatnya? Selama orang masih sholat, masih ada peluang akan mendapatkan hidayah. Dan dia lakukan itu. Maka berubah 180 derajat dari hidupnya. Maksud saya, hadis ini kan terimplementasi di situ. Wa akhiruha as-shalah. Jadi ikatan keislaman itu satu persatu akan tercerabut. Paling akhir itu sholat. Maknanya kalau orang sudah berani meninggalkan sholat, lebih berani meninggalkan yang lain. Gak ada ceritanya orang jarang sholat kok rajin puasa Ramadan. Puasa Ramadan setahun sekali loh. Ini rutinitas. Maka dalam psikologi pendidikan, kalau sesuatu yang rutin saja dia tinggalkan, apalagi yang tidak rutin, yang kasus. Oke. Dan yang terakhir, saya menggunakan versi An-Nasai. Karena dalam hadis Nabi banyak versinya. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumal qiyamah as-shalah, ada gitu kan. Nah, kalau ini versi hadisnya itu inna awwala ma yuhasabu bil 'abdi yaumal qiyamah min 'amali sholatu. Salat barometer amal. Sebagai barometer, maka dia posisinya niyah sebagai neraca. Fungsi neraca apa? Menimbang kan? Menimbang sesuatu. Timbangan amal yang lain terkonfirmasi oleh kualitas timbangan sholat. Maka hadisnya mengatakan fa'in sholat, jika sholatnya baik, faqad aflaha wa anjah, dia sudah sukses dan berjaya. Fa'in fasadat, kalau sholatnya rusak, faqad khaba wa khasira, berarti dia rugi dan payah. Pertanyaan dasarnya adalah bagaimana supaya sholat kita itu sholihah, sholat kita menjadi ideal. Maka jaga yang 5. Hifzun niyah, jaga niat. Karena niat adalah ruhul amal. Niat adalah roh dan mesin penggerak amal. Kalau mesinnya baik, ritme perjalanan kita akan baik. Tapi kalau mesinnya rusak, pasti rusak. Nah, tafsir Al-Marwazi itu menjelaskan tadi itu. Kenapa sholat tidak mampu mencegah orang dari perbuatan keji dan bukan? Karena berkulitnya, rohnya tidak dapat. Komat kami gerak-gerik walakin kholiyatan min ruhil ibadah. Yang kedua, hibzu waqtiyah. Inna sholata kana alal mu'minina kitaban mawquta. Yang ketiga, kaifiyah. Ini yang menjadi inti pembahasan kita, sekalipun nanti kita cukupkan di level pertanyaan dan diskusi. Hifzun nawafil. Oke. Karena di antara kita tidak ada yang kualitas ibadahnya 100% sempurna. Coba angkat tangan siapa yang merasa sempurna. Yakin, saya berani nuduh, nggak ada, karena saya termasuk di dalamnya. Nah, itu saya terus belajar. Jangankan
selevel Rasulullah, selevel Ali saja siapa yang bisa? Baca sejarah tentang Ali itu kan, dan saya pernah menyampaikan. Ketika Ali tertusuk panah, riwayat yang paling mutabar mengatakan yang terkena betisnya sampai tulang. Sakitnya pasti. Permintaan Ali apa coba? Cabutlah panah ini ketika aku sedang sholat. Bius spiritualnya adalah sholat, menunjukkan kualitas biusnya. Maka ketika Ali bin Abi Thalib itu sholat, dicabut panahnya, kata yang mencabut ini apa? Aku tidak melihat ekspresi raut rasa sakit di wajah Ali bin Abi Thalib. Nah, sehingga menyebabkan dia kemudian bertanya, ya Ali, hal ra'aita rabbak? Wahai Ali, apa kamu bisa lihat dia? Bisa lihat Allah? Sebentar kan pertanyaan iseng, ya kan? Tapi ini pertanyaan serius. Karena melihat fakta Ali kok gak bisa kita, berarti biusnya ya luar biasa. Karena saya ini termasuk alumni PKU. Saya oknum dari tangga ada yang tahu, masyarakat banyak yang tahu. Kecuali saat minta waktunya untuk ini, yang saya masih sakit, dan sakit biasa. Padahal saya sedang berperang dengan kematian sampai sudah berwasiat. Jadi hari ke-7 Ramadan itu oknum sampai tanggal 8 April, 1 bulan kemudian. 4 kali proses operasi. Itu rasa biusnya aja berkali-kali itu sampai ada istilah trauma tulang. Lebih ini, saya ini mantan pengguna juga akhirnya. Sudah menggunakan morfin beberapa kali. Karena sudah stadiumnya luar biasa. Morfin 8 jam non-stop bilang. Yang kedua lebih tinggi lagi, tapi tidak merasakan nikmatnya. Dan pertanyaannya gimana ya biusnya Ali spiritualnya? Cara. Hanya Ali kalau ra'aita rabbak. Wahai Ali, apa kamu bisa melihat Allah? Apa jawaban Ali? Kaifa a'budu ma la ara? Mana mungkin aku mau menyembah sesuatu yang aku tidak lihat? Berarti Ali bisa melihat Allah. Kaifa tarahu, dikejar lagi dengan pertanyaan berikutnya. Gimana cara kamu bisa melihat Allah? Nah, ini jawaban filosofisnya. La tarawil uyuna bil urab, walakin tarawil qulub bi haqiqatihi. Allah memang tidak bisa dilihat dengan mata kepala, tapi Allah bisa dirasakan kehadirannya dengan hati yang dipenuhi iman. Pernyataan Ali ini menurut saya ini bisa dijadikan tafsir terhadap hadis Nabi tentang ihsan. Anta budallah ka'annaka tarah wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Itulah kualitas Ali. Kalau kita jangan-jangan sholat adalah waktu yang paling efektif untuk mengingat sesuatu yang lupa. Jaga dulu. Pokoknya udah dimatikan belum? Ini di rakaat kedua, rakaat ketiga munculnya. Rakaat pertama masih khusyuk. Rakaat pertama masih khusyuk. Kedua belum tentu. Bahkan bisa lihat, doanya ketinggalan apa enggak pada sholat. Sholat adalah waktu yang tepat untuk mengingat sesuatu yang lupa. Maka kalau lupa, sholatlah kayaknya. Iya. Maka Qadiyatul Adawiyah mengatakan cukuplah kehusuan bagi orang awam itu ketika memulai sholat dengan penuh pemandangan di waktu. Dan kemudian hifdzul jamaah. Kita sering kali, hampir semua kita pernah alami sholat 4 rakaat ini 2 rakaat atau masih 3 rakaat. Pasti pernah kan? Ya, mungkin enggak. Pasti pernah. Nah, meminimalisir lupanya itu jamaah itu salah satu. Jadi sholat berjamaah. Karena setan itu kan gelarnya apa setan? Khannas, pengintai yang paling licik. Itu arti khannas, pengintai yang paling licik. Dia bisa menyesatkan orang bukan hanya lewat keburukan, tapi juga lewat kebaikan. Jadi jangan dikira
setan itu menggoda orang hanya pada keburukan, tapi justru kebaikan, muncul ria macam-macam. Nah ini saya kira penting. Nah kita mengacu pada ini. Monggo kalau nanti ada pertanyaan khusus terkait dengan sholat, saya kira banyak problem yang perlu kita diskusikan, pahami, paling tidak sebagai bahan kita untuk transfer kepada peserta didik kita. Karena pernah saya sampaikan, tidak perlu saya uraikan, kecuali kalau ada permintaan. Monggo, ada pertanyaan, dipersilakan. Malu bertanya, jerawatan. Nah, yang punya jerawatnya silakan bisa bertanya. Saya tidak selalu bisa menjawab, tapi saya pantang akan menjawab sesuatu yang saya tidak ketahui. Dan saya selalu mengatakan dimanapun, kalau saya diundang ceramah, ada pertanyaan, insya Allah saya senang datang sini. Tapi kalau hanya sekedar ceramah, cukup khutbah Jumat, itu sudah cukup overload gitu. Mari kita kaji agama kita sama-sama. Ini yang saya identifikasi, problem-problem yang sering ditanyakan. Di luar ini tentu ada, tapi ini paling nggak standar. Prakteknya, apakah guru di MBS Kleret masih seperti itu atau ada seperti itu? Sadarlah, yakinilah, dan berposisilah sebagai orang yang ditiru dan digugu oleh muridnya. Jadi bukan persoalan sah tidak sah, tapi kita adalah orang pendidik yang sikap kita, tutur kata kita, ibadah kita menjadi sorotan, sadar atau tidak sadar. Maka kalau mereka ditanya begini, itu ustaz saya begitu kok. Nah itu, jadi ustaznya yang jadi referensi. Silakan. Kalau nggak ada pertanyaan berarti hebat, nggak ada masalah di sini. Oh, ada yang mau bertanya? Satu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz izin bertanya. Ya, saya tulis. Mungkin ini sebenarnya dan sambung saya pernah melihat sekilas tapi mohon dijelaskan kaitannya dengan kondisi sholat saat bencana seperti yang terjadi di Aceh maupun Sumatera, yang keadaannya seperti itu, bagaimana untuk misalnya kemudahan bagi orang yang pernah bencana seperti tadi dengan sholat wajib, yang apakah harus menjamak dan juga mungkin kosong, ataupun adakah dalam di tajil itu ada dengan kontrol untuk sholat. Terima kasih. Tiga orang mungkin. Dua pertanyaan lagi. Yang kedua, tambahan kita tasawuf awal, itu kan ada tambahannya. Nah itu saya baru tahu akhir-akhir ini gitu. Allahumma ini ada di itu wasita wasita wa muslim. Nah itu apabila tidak dibaca dulu. Pertanyaan ketiga. Terima kasih. Saya Raja Melisa ini izin menyampaikan beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana sih Pak pandangan atau perspektif Ustadz terhadap orang yang melaksanakan sholat, dia itu sadar kalau dia itu salah, tapi dalam memenuhi kewajibannya itu dia hanya melaksanakan sholat ketika hari-hari besar seperti Idul Fitri dan Idul Adha, sedangkan hujan itu sudah sampai ke orang tersebut. Sikap kita itu harus bagaimana sih dalam membantu orang tersebut. Kemudian yang kedua, bagaimana ketika terjadi atau ada kejadian, contohnya saya
bagaimana dihentikan atau bagaimana dia? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tadi artinya sudah melaksanakan sholat, ya kan? Kemudian dia merasa belum, lalu sholat. Pas rakaat kedua baru ingat, oh tadi saya sudah sholat. Gitu ya. Oke, pertanyaan yang pertama, kita punya yang namanya fikih kebencanaan. Ada yang pernah baca fikih kebencanaan? Nah itu penting. Produk-produk tarjih tentang fikih air, fikih kebencanaan, fikih difabel, fikih anak, dan lain sebagainya. Karena mindset sebagian orang Muhammadiyah termasuk elitnya, kalau bicara HPT seakan-akan buku yang ada di kopernya itu tulisan himpunan putusan tarjih itu HPT. Padahal HPT kita itu berpuluh-puluh banyak, bahkan ratusan jumlahnya, yang tersebar dalam beberapa buku yang terpisah. Itu HPT juga. Himpunan putusan tarjih tentang fikih anti korupsi, HPT tentang fikih manasik haji, HPT itu banyak. Jadi HPT itu banyak. Cuma orang fokus kenapa ada jilid 1 kemudian 3, mana duanya? Tadi itu yang seringkali muncul pertanyaan. Padahal itu tinggal sifatnya kompilasi. Oke. Nah di situ dijelaskan terkait dengan sholat di saat bencana atau konsekuensi logis ibadah pada saat kebencanaan, termasuk bencana pandemi COVID-19. Nah itu sejarah yang tidak bisa saya lupakan itu. Sebagai tim nasional fatwa pandemi itu banyak sekali lika-likunya. Termasuk harus debat, berdiskusi dengan tim kepresidenan, pertanyaan, stigma. Tuh lihat orang Muhammadiyah lebih takut sama WHO ketimbang Allah Subhanahu wa taala. Karena fatwa tentang saf berjarak, masker, macam-macam. Wah, itu makanan kami setiap hari. Nah, kaidah-kaidah dasarnya itu yang penting. Dari la yukallifullahu nafsan illa wus'aha turunlah kaidah yang berbunyi al-masyaqqatu tajlibut taysir. Kerumitan selalu mendatangkan kemudahan. Kemudahan yang diberikan oleh syariat itu yang kita sebut dengan rukhsah. Maka kaidah kedua berbunyi iza ta'azzaral aslu yusaru ilal badal. Kalau hukum asal tidak bisa dilaksanakan, maka berlakulah penggantinya. Oh, nggak bisa wudhu, ya tayamum, ya kan? Oh, nggak bisa sholat Jumat, badalnya sholat zuhur, bukan Jumat online. Kan itu yang terjadi. Persoalannya itu oknum atau apa gitu ya. Tapi kami itu sudah tegas bahwa kita nggak bisa mendigitalisasi ibadah, padahal tuntunannya ada dengan berbagai alasan. Nah maka kalau bicara tentang sholat itu paling tidak rukhsahnya ada dua, jamak tam atau jamak qasar. Baik itu takbir maupun jamak takhir, itu kan solusi. Nah, apa yang dimaksud dengan masyaqqah? Segala hal yang memang merumitkan menurut standar syar'i. Bahkan jangankan yang bersifat daruriyah, menjaga nyawa dan lain sebagainya. Dalam batas tertentu, al-hajat tanzilu manzilatat darurah. Kadang kebutuhan yang mendesak itu diposisikan sebagai kedaruratan. Nanti panjang tentu contohnya, misalnya sebelum masuk ke sana, kita udah jelas ngundang resepsi pernikahan, bahkan kita buat ini kloter 1, ini kloter 2. Tapi kan nggak jaminan realitasnya sama dengan itu. Targetnya nanti jam 12:30 selesai. Oh ternyata antriannya panjang karena satu yang diundang yang dibawa bisa 3-4 orang, anaknya kan, belum lagi suami istri, anaknya dan sebagainya. Akhirnya lewat waktu zuhur. Apa iya kita tinggalkan? Boleh nggak jamak takhir? Boleh. Itu namanya al-hajat tanzilu manzilatat darurah. Kebutuhan yang menempati posisi kedaruratan. Nah maka untuk pada saat bencana, karena mereka itu mukim, maka berlaku jamak sholat.
ya kan? Jamak sholat. Tetapi kalau kita kaitkan dengan qasornya, ikhtilaf dalam hadis Nabi itu kan beberapa versi hadisnya, sekian mil, sekian kilometer itu, bahkan yang paling ini 5 kilo. Artinya kalau perjalanan ustaz-ustazah itu dari tempatnya itu misalnya dari Bantul sana sudah berapa kilo, secara hukum itu juga masih bisa memungkinkan untuk jamak qasar. Kalau kami di Tarjih, saya ngajar setiap Sabtu ke Kaliurang, ke PUTM Kaliurang. Ya udah jamak. Jamak itu bukan persoalan penat atau tidak, tetapi mengapresiasi, menyambut bonus yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Karena dalam hadis qudsi dikatakan, innallaha yuhibbu ayyuqdaru khasahu kama yuhibbu ayyuqda azaimahu. Allah itu senang ketika orang dikasih rusa dilaksanakan. Tapi kita beragama itu pakai perasaan. Masa sedikit-sedikit jamaah padahal nggak capek. Bukan masalah capek. Kenapa dulu itu kok masafah, jarak itu menjadi penting? Karena terkait dengan alat transportasi. Tapi karena transportasi canggih, saya merasakan Jogja ke Solo lebih melelahkan ketimbang saya dari Jogja ke Singapura. Lebih jauh mana coba? Jogja Solo atau Jogja Singapura? Jogja Singapura. Tapi alatnya Jogja Singapura 1 jam nyampe. Jogja Solo pakai kendaraan tertentu 2 jam belum tentu sampai, apalagi padat merayap. Jadi masafah jarak itu menjadi tidak signifikan. Maka orang bisa melaksanakan rusuh karena 2 hal, masafah atau masakoh. Masafah itu jarak, masakoh itu kerumitan. Termasuk ketika ada seminar macam sulit kita menghindar dari ini, penting sekali, boleh di situ. Nah maka solusinya bisa jamak, dalam keadaan tertentu bisa jamak qasar itu dilakukan dengan menggunakan hadis-hadis yang jarak minimalnya itu. Adakah istilah mengkodok sholat dalam tarjih atau menurut Muhammadiyah? Kalau kodok itu diartikan menunaikan, melaksanakan, ya ketika kita sholat itu namanya kodok sholat. Tapi ketika dimaknai kodok itu melaksanakan sholat di luar waktunya, bukan dengan menggunakan fasilitas yang diberikan berupa jamak dan qasar, maka menurut Muhammadiyah tidak ada kodok dalam konteks itu. Contoh begini, ada orang tertidur pulas, dan saya pernah merasakan, ini contoh saya aja langsung, bukan untuk ditiru dan memang tidak disengaja. Saya pernah ketika mahasiswa hampir 3 hari 3 malam itu gak tidur, karena kegiatan itu sampai jelang subuh. Ya tidurnya paling sekejap begini nih. Tapi tidur dalam pengertian benar-benar tidur itu enggak. Sampai hari ketiga itu lelahnya luar biasa. Saya masuk kontrakan waktu itu ke zuhur, selesai sholat zuhur saya tidur. Saya matikan lampu, tidur. Saya bangun itu ketika saya lapar bener. Ya enak aja, buka pintu, saya pergi cari angkringan. Tidak ada satupun angkringan yang buka saat itu. Saya kaget dulu, kok tumben kok nggak ada yang buka. Padahal saya lihat cerah. Begitu saya kembali, ternyata jam 3 dini hari. Berarti asar, maghrib, isya, ya kan? Nah orang mengatakan dikodok di situ, padahal itu berlaku hukum asal. Karena hadisnya mengatakan man nama an sholatin aw nasiyaha falyusalliha inda zakaraha. Barang siapa yang tertidur atau lupa melaksanakan sholat, maka sholatlah pada dia saat ingat itu. Maka itu namanya sholat, menunaikan. Tapi kan banyak orang, dan saya mengalami. Saya ketika di Jawa Timur, ada teman-teman satu daerah, bahkan keluarga agak jauh satu daerah. Ketika pesantren libur, saya berafiliasi dengan Muhammadiyah, yang satunya berafiliasi dengan yang lain. Sepanjang jalan dia tidak sholat. Padahal maghrib lewat, isya lewat, karena bis malam.
nanti kan berhentinya di tempat tertentu di itu. Berarti kan maghrib isya nggak sholat. Nanti dia gabung nanti pada saat subuh karena memahami makna qadha itu melaksanakan sholat di luar waktu, tapi bukan jamak qasar. Padahal dalilnya mengatakan idza ta'azzara al-aslu yusaru ilal badal. Kalau hukum asal tidak bisa dilakukan, maka beralih ke hukum pengganti. Apa hukum penggantinya? Jamak. Mau jamak takdim boleh, jamak takhir boleh. Tapi kan marmiyah tadi itu beragamanya karena tradisi, nggak marem rasanya masak sholatnya. Tapi dia lebih marem sholatnya justru tidak sesuai tuntunannya. Maka muncul kata qadha di situ. Kalau itu yang dimaksudkan, maka saya katakan Muhammadiyah tidak mengenal terminologi qadha seperti yang dimaksudkan. Jadi dia melaksanakan hukum asal namanya, cuma karena dia tertidur. Subuh bangunnya jam 8, murni karena ketiduran, benar-benar tidak disengaja, ya sholat jam 8. Kan itu hukum asal dia, bukan qadha dalam pengertian itu. Semoga terjawab ya. Yang kedua, doa tasyahud. Itulah makanya saya sampaikan di awal tadi itu. Kalau kita bicara tentang sah tidak sah, mau dibaca nggak dibaca ya tetap sah. Bahkan orang membaca tasyahud versi yang kedua dipotong 2/3-nya. Kalau secara hukum fikih ya sah. Tapi kalau bicara tentang sempurna, kesempurnaan sholat itu tidak hanya rukunnya saja, tapi sunnah-sunnahnya. Maka termasuk perkara sunnah itu membaca doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, salah satu dari sekian varian doa. Nah nanti tahiyat terakhir Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam dan seterusnya. Itu memang tidak menjadi rukun, tidak menjadi wajib kalau menggunakan istilah mazhab Syafi'i. Ya tetap sah. Tapi sempurna enggak? Kesempurnaan itu nawafil. Sunnah-sunnahnya pun dilakukan. Sama kayak wudu. Kalau wudu berpedoman pada ayat Quran, apa saja anggota wudu itu? Coba. Fagsilu wujuhakum wajah. Wa aydiyakum ilal marafiq. 2. Wamsahu biru'usikum 3, wa arjulakum 4. Cuma 4 kan yang wajib itu. Tapi sunahannya itulah penyempurna. Jadi intinya ya sebagai orang yang berpengetahuan, orang yang memahami apa seperti tadi itu, jangan hanya target sah, tapi kesempurnaan. Kalau sempurna jangan dikotomi antara ini wajib, ini rukun, ini sunnah. Tapi semua kita lakukan. Terjawab ya? Oke. Yang ketiga, itu bisa kita kaitkan dengan satu kasus hadis Nabi. Sekalipun tidak sama persis, tapi ala thariqatil qiyas. Kan pernah ada 2 orang sahabat yang melakukan perjalanan jauh, safar. Di tengah perjalanan mereka mencari air, tidak menjumpai air. Lalu mereka tayamum. Setelah mereka tayamum dan sholat berjamaah, mereka melanjutkan perjalanan. Jarak berapa puluh kilo atau mil dijumpai sumber mata air di saat jam sholat masih tersisa. Terjadi perdebatan kan? Sampai pada akhirnya yang satu sholat, yang satu tidak sholat. Ketika perdebatan tidak ada titik temunya, lalu disampaikan kepada Rasul, mana yang benar? Kepada yang mengulangi sholatnya, Nabi bersabda, laka ajroni marrotan, kamu dapat pahala 2 kali. Kepada yang tidak mengulangi sholatnya, asabta sunnah, kamu sudah sesuai dengan tuntunanku. Kalau saya tanyakan pada bapak ibu guru semua, tendik semua, yang paling banyak pahalanya yang mana? Mengulangi atau tidak? Ya, mengulangi atau enggak? Nah, berarti ini masih matematika konvensional. Jadi matematikanya masih konvensional. Laka ajroni itu lebih besar ketimbang tidak mengulangi, bukan.
Yang apresiasi laka ajroni marrotan itu sebagai apresiasi, padahal dia sudah cukup sholatnya tadi itu. Tapi karena untuk menutup keraguannya, dapat bonusnya, kamu dapat 2 pahala. Tetapi yang tidak mengulangi karena kemantapannya, karena keyakinannya, karena kehusuannya, karena pengetahuannya, lah lebih dari 2 itu. Asabta sunnah, kamu sudah sesuai dengan tuntunan. Jadi bonus 1 itu bukan karena lebih tinggi, tetapi apresiasi ijtihadnya dia. Sama kayak orang ngaji, baca Quran. Wallazi yaqra'ul Quran wa yatata'ta wa huwa alaihi saqun lahu ajrani. Orang yang membaca Quran masih terbata-bata, susah melafalkan hurufnya, dia dapat 2 pahala. Bukan berarti dia lebih hebat ketimbang yang fasih. Itu kan enggak seperti itu. Itu hanya sebagai apresiasi. Nah, artinya itu bisa dikaitkan. Kalau memang sudah dilaksanakan, apalagi setengah perjalanan, rampungkan saja. Perkara dia tidak merampungkan, ya memang bukan kewajiban, karena dia sudah sholat, ya kan? Tapi kan sudah melaksanakan, kecuali Allah, sudah, nggak apa-apa. Ini sudah berlanjut. Sama dengan beberapa hadis yang terkait dengan praktek sholat pada saat tertentu, misalnya apakah kemudian dilanjutkan atau tidak, dan seterusnya. Jadi kalau maslahahnya dari asas yang tadi, masalah dalam pengertian luas, ya sebaiknya dilanjutkan. Lahu ajroni, sebagai apresiasi. Kemudian ada orang yang sholatnya itu ada yang mingguan, ya kan? Ada yang spesialis sholat Jumat. Ada yang spesialis idain, pokoknya sholat cuman 2 kali setahun, Idul Fitri, Idul Adha. Sampai saya pernah dengar orang masih muda sekali, dia mengatakan, ini koko saya ini sudah usianya lebih 5 tahun, tapi masih bagus loh, karena dia sholatnya cuma Idul Adha, Idul Fitri, dan digunakan cuma itu. Lah kalau menggunakan hadis Nabi, man tarakas sholah muta'ammidan faqad kafara jiharan, al-farqu bainal abdi wa sirki tarkus sholah, dan seterusnya, maka menurut para ulama itu tidak ada kewajiban untuk menyolatkan sampai sebegitunya. Artinya apa di situ? Tugas kita hanya mengingatkan, innaka la'ala balagim mubin. Nabi mengatakan, lastu bu'istu la'anan, saya tidak diutus untuk mencaci maki orang. Tugas kita menyampaikan, bukan memaksa. Lah kalau kita sudah menyampaikan, dia tetap pada pendiriannya, baro'ah, kita sudah terbebas dari dosa. Tapi kalau kita biarkan, sama sekali tidak mengingatkan, kita terlibat dalam dosa, apalagi memfasilitasi. Maka ada ungkapan yang mengatakan, man a'ana ala maksiatin walau bisarti kalimatin kana sarikan lahu fiha. Memfasilitasi kemaksiatan, sekalipun kita tidak melaksanakan, kita terlibat dalam kemaksiatan yang sama. Mafhum mukhalafahnya juga seperti itu. Memfasilitasi kebaikan, maka kita mendapatkan kebaikan. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha, dan seterusnya kan? Hadis itu. Ada orang tanya dari luar desa atau luar Jogja, Mas, di mana tempat prostitusi yang bagus? Oh, di sana Mas, ada namanya Sarton. Tapi sekarang ada nggak tahu. Nah itu rumah pojok kan sana itu bagus. Nanti kalau naik itu pakai ini. Nah itu sudah bukan satu kalimat lagi kan? Mengatakan itu saja sudah terlibat dalam kemaksiatan. Man a'ana ala maksiatin walau bisarti kalimatin, sekalipun dengan satu kata. Loh ini udah berkata-kata. Di sana, pojok sana, naik ini. Itu ya. Saya kira seperti itu, tugas kita hanya mengingatkan. Kalau kita sudah melepaskan diri dari tanggung jawab, dari dosa, itu namanya baro'atul dzimmi. Saya kira itu sudah terjawab semua? Sudah. Masih bisa pertanyaan? Enggak. Oke. Nah, semakin pembahasan ini yang bertanya, wah terus banyak. Satu dulu nih, 1, 2, 3, 4.
Baik, terima kasih. Beberapa pertanyaan besar. Yang pertama terkait usaha haji. Biasanya boleh turun buku usaha orang buku asal. Salahnya baiknya sudah atau melakukan hukum misalkan Kok kurang jelas? oh Cuma. ketika profesor Ya. baik dengan beberapa pengalaman dan pengalamannya kemudian yang ingin kita sampaikan pertama ketika itu tadi yang Ustaz sampaikan kami belum mendengar dengan jelas atau baik belum ada terkait al-hajah tanzimul amal jilatin contohnya mungkin beberapa agenda-agenda persyaratan itu yang sekiranya ada yang besar, ada yang kecil, ada yang jangka menengah, ada yang jangka pendek, kadang-kadang kita menjelang sholat Isya. Nah, itu kami mungkin mohon penjelasannya karena dalam pemahaman mungkin dari pandangan yang lain, kok acara seperti itu memang sudah memperbolehkan menjamak sholat, menjamaknya bersama. Kemudian yang kedua terkait muktiratus shalah, membaca sholat, salah satunya yang pernah kami baca itu di takdir kalau saya bilang itu 3 gerakan yang lebih besar. Karena kalau kita lihat misalnya santri yang restoran itu kalau sholat gerakannya luar biasa. Mana yang pukul-pukul, mana yang mengang-mengo, begitu merapikan pakaian, padahal nggak ada waktu dirapikan sendiri-sendiri. Kemudian ya macam-macam jika kita ataupun di masyarakat akan ini loh sholatnya warga Muhammadiyah banyak gerak-gerak sementara sholat yang lain itu anteng sepaneng begitu. Kemudian yang ketiga kriteria jika kita ketinggalan imam satu rakaat ketinggalan satu rakaat apakah ketika kita rukuknya imam itu masih atau bagaimana kriteria ketinggalan satu rakaat. Kemudian yang keempat satu lagi Banyak masalah ya. terkait ini juga di Indonesia Barat tadi ketika kita bermakmum dengan santri yang dengan sakit kita Pak Asabir kemudian bermakmum dengan santri kalau untuk tujuan tarbiyah mungkin sakit tapi ketika kita lihat santri itu wudunya saja belum bisa dan beberapa yang masih belum sah atau bahkan untuk sempurna mungkin jauh tapi sah saja belum. Tapi bagaimana ketika kita bermain dengan para santri yang memang seperti itu masih SMP mungkin kelas 8 atau kelas 9. Terima kasih. Silakan izin bertanya terkait dengan sah dan tidaknya sholat. Kebetulan ada pertanyaan dari santri yang mungkin masih saya kantongi. Pernah ada santri yang bertanya soal bagaimana sikap sholat kita ketika kita dalam melaksanakan sholat itu yakin bahwasanya pakaian kita itu suci, tapi ternyata ketika itu di sholat isya contohnya, dia meyakini ternyata sarungnya itu bekas tidur dan kena air mandi, rasanya lebih basah. Nah itu apakah perlu ada pengulangan sholat darinya apa termasuk hal yakin lahir bisa sakti? Apakah kemudian dari sholat subuh, duhur, asar, maghrib itu dia yakin sholatnya itu sah, kemudian di saatnya dia baru berangkat. Kemudian yang kedua terkait dengan sah tidaknya sholat ketika contohnya kita membaca sholat musafir kemudian kita mengikuti atau menjadi jamaah seorang yang melakukan itu selanjutnya sholat pasar. Gimana yang itu musafir? Musafir ketika itu dia melakukan jamaah kosong sama takdim. Iya. Kemudian kita menyiapkan sholat duhur. Ketika itu sholat duhur tapi imamnya sholat. Oh gitu.
Oke, saya jawab. Pertama, ketika seseorang itu merasa ragu. Nah, keraguan ini kan memang bisa terjadi dalam banyak hal, termasuk misalnya ketika sholat, wudhu, ini kentut apa enggak dan sebagainya. Ada beberapa hadis yang posisinya itu sebagai satu zari'ah untuk mengantisipasi. Tetapi ketika seseorang itu misalnya ya kentut ya, dia sebenarnya merasakan itu. Cuma tidak sedikit orang memahami hadisnya keliru. Kan belum ada suaranya dan tidak ada baunya. Padahal kalau orang dalam hadis Nabi itu di antara mubtilat wudu itu sendiri adalah ma kharaja an ahadis sabilain. Mau seperempat, mau setengah, 2/3 pokoknya ya asal keluar, dia yakin keluar ya batal. Ya wudunya ya sholatnya. Tapi ketika orang itu ragu karena ada suara, kadang ada yang disebut dalam ilmu kesehatan itu kentut dalamnya ya. Jadi suaranya kayak kentut, tapi sebenarnya enggak. Nah akhirnya kemudian ini tadi kentut apa enggak, dia ragu. Maka al-yaqinu la yazalu bisak. Ada yang mengatakan la yuzalu bisak. Nah bagaimana cara memahaminya itu? Ya kembali kepada hukum asalnya. Kalau orang itu yakin sudah wudu tapi ragu dia batal karena kentut atau bukan, maka keraguan tidak bisa membatalkan keyakinan kita wudu itu. Tapi jangan dikira kemudian yang lain, ini saya sudah wudu atau belum, maka keyakinannya apa? Belum wudu. Nah itu pertama. Nah termasuk kemudian orang ragu ketika sholat, apakah sholatnya 2 rakaat atau sekian rakaat. Maka dalam hadis qudsi dikatakan setan itu merasa istilahnya bukan rugi bahkan di situ. Dia merasa benar-benar tertipu ketika seseorang itu merasa ragu karena khonnas tadi itu. Lalu dia kemudian menggenapi lalu melakukan sujud sahwi. Maka itu caranya. Nah, bagaimana? Tergantung poin keraguannya. Kalau dia merasa ragu apakah 3 atau 4, maka yubanu ala arba'nya itu. Dibangun atas 4 itu artinya apa? Dia harus menambahkan sampai 4 karena keraguannya di sini. Beda dengan ini sudah 4 atau lebih. Nah, 4-nya itu. Nah, maka nanti dia kemudian menyempurnakan dengan sujud sahwi. Lalu hadisnya mengatakan setan merasa gagal, merasa tertipu karena seseorang sudah melakukan sujud sahwi. Nah, pertanyaan berikutnya kalau dilanjutkan, apa bacaannya? Memang di situ ada khilaf. Ada yang mengatakan bahwa bacaannya itu adalah ya bacaan sujud itu sendiri. Tapi ada yang menggunakan bacaan lain. Subhanalladzi la yanamu wa la yasfu. Nah, kemudian itu menjadi perdebatan. Tapi esensinya adalah sujud itu sendiri. Yang kemudian hukum asalnya kalau tidak ada dalil yang memang kuat betul, ya berarti bacaannya itu bacaan sujud itu sendiri. Nah kemudian yang kedua, ada hadis yang mengatakan bahwa jarak terdekat antara seorang hamba dengan Tuhannya wa huwa sajidun. Lalu kalimatnya fa'aksirud du'a, perbanyaklah berdoa. Ada 2 pendapat di situ, dan tarjih mengapresiasi itu. Tapi pendapat yang ditarjih dalam makna yang memang lebih kuat itu adalah memperbanyak doa sujud. Yang tadinya kalau kita membaca subhanakallah itu sekali bisa berkali-kali. Itu fa'aksiru. Atau ada yang membaca subhana rabbiyal a'la misalnya, tidak hanya 3 tapi berkali-kali fa'aksiru doa. Tapi pendapat yang berikutnya mengatakan fa'aksiru doa itu silakan. Nah ditarjih, termasuk PWM dulu memutuskan itu boleh membaca doa di luar doa sujud. Tapi apa? Doa yang ma'surat, doa yang diajarkan dalam Quran dan As-Sunnah.
Nah, kemudian boleh juga membaca apapun dari doa itu. Cuma untuk mengantisipasi sholat kita, karena hadis Nabi mengatakan sholat itu tidak boleh ada yang lain. Ketika sababul wurudnya ada yang bersin lalu mengucapkan alhamdulillah itu kan, sholat itu nggak boleh ditambahkan dengan lain. Nah maka mau doanya itu apapun, pingin dapat jodoh silakan, tapi dalam hati jangan diucapkan. Nah, itu pendapat yang diperdebatkan, didiskusikan pada saat diskusi halaqah tarjih di situ. Nah, poin yang paling kuat di situ adalah memperbanyak doa sujud, tapi boleh membaca doa lain yang ada tuntunannya untuk dibaca. Maka di tarjih kan ada yang di situ yang saya sampaikan, variasi bacaan sujud, variasi bacaan ruku, ya kan? Nah, itu variasi bisa diucapkan. Tapi khusus kok bacaannya, doanya tentang di luar itu, bahasanya Indonesia atau bahasa Jawa, ya jangan. Kalaupun iya cukup di dalam artinya dengan memperlama sujud. Itu dan ada referensinya di situ dalam kajian tarjih yang kita lakukan. Kemudian beberapa waktu yang lalu saya sudah memimpin, dan ada mungkin nanti kalau mau di-share kita share, yaitu terkait dengan fatwa. Ada pertanyaan, kami aktivis Muhammadiyah, kira-kira gitu pertanyaannya. Setiap melaksanakan DA itu kita diminta untuk jamak sholat. Loh kok sedikit-dikit jamak? Bagaimana menurut tadi? Sudah kita ulas di situ poinnya, termasuk apa yang saya sampaikan tadi itu. Tetapi kalau bicara tentang jamaknya itu sendiri, la khilafah, nggak ada perbedaan. Yang menjadi problem adalah jamak kosornya. Kalau jamaknya, wong ada hadis Nabi kok. Nabi juga jamak, bila sholatin wala maradin wala matar. Nah, cuma tidak tasahul, tidak digampang-gampangin, dikit-dikit kok jamak. Tapi apakah pelaksanaan BADA yang berbicara kalau ini tidak dilakukan maka akan berdampak pada rangkaian random acaranya, itu yang menjadi persoalan di situ. Boleh enggak? Boleh. Kalau kemudian menerapkan jamak kosornya menggunakan dalil masafah yang terdekat itu, yang 5 itu. Saya beberapa kali diminta oleh MPK-SDI dulu sejak MPK untuk menyelesaikan problem ini di beberapa tempat, di Palembang kemarin, beberapa minggu yang lalu di Makassar. Itu kalau Makassar luar biasa itu, karena Makassar itu kan kalau masalah keagamaan begitu rigidnya. Saya menyelesaikan problem di Riau juga sama, ketemu dengan ras Bugis. Nah, maka kemarin saya sampaikan, boleh nggak saya sebut sukunya? Boleh kok, boleh saya sebutkan, terutama Bugis. Saya bilang, saya lihat misalnya kasusnya di Papua, kasusnya di Riau, kasusnya di Bangka, kasusnya di mana-mana, itu jangankan persoalan itu. Ada teman saya, profesor doktor sekarang, itu kultum hanya mengatakan Allahumma shalli ala sayyidil mursalin. Itu menjadi persoalan berat besar itu. Sampai saya harus minta dijelaskan kepada pimpinannya itu. Nggak bisa membedakan mana yang nggak boleh menurut tarjih. Kalau dalam tahiyat salat memang enggak. Tetapi sebagai retorika ceramah, ya sah-sah saja boleh. Tapi kan sudah terlanjur, sama kayak nggak mau sholat malam itu 4-4-3, pokoknya 2-2-2-2-1. Wah, itu nyelesaikan nggak gampang lah. Sampai ada konon katanya di era sebelumnya ada anggota MPK yang kemudian marah, kalau nggak mau ikut aturan silakan, nggak usah ikut. Oh, nggak boleh, karena ini masalah agama. Justru kita ada diskusi dalilnya. Alhamdulillah di Palembang selesai, kemudian lanjut di Riau, kemudian di Makassar sudah mulai melakukan itu. Intinya apa? Nggak ada masalah ketika orang melakukan al-hajah tadi itu, tanzilu manzilatad darurah. Siapa yang memahami kedaruratannya?
yang membuat acara itu kan randomnya ada kan, gini-gini. Akhirnya di sebuah tempat gara-gara pokoknya tidak menggunakan ini, acara ini molor ke sini, molor, akhirnya molor semua. Nah itu yang dikhawatirkan. Boleh enggak? Boleh. Mau jamak maupun jamak kosor. Terkecuali kalau misalnya rumahnya di sebelah, ya jamak saja, nggak usah jamak kosor. Dan memang kita tidak boleh memaksakan untuk semuanya jamak kosor. Tapi khusus untuk jamak itu dalilnya jelas kok. Dan itu sudah ada faktanya. Nanti coba saya carikan, saya share nanti lewat panitia atau Mas Imam. Saya saya share fatwa itu. Nah itu terkait dengan penggunaan al-hajah tanzilu manzilatad darurah, kemudian fatwa tentang BADA yang di situ ada sholat jamak atau jamak kosornya. Nah kemudian mubtilatus sholat, kalau menggunakan mazhab Syafi'i memang rigid, tapi kalimatnya kalau kita baca misalnya Matan Takrib, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, I'anatul Talibin, di situ menggunakan terminologi apa? Salasa khotowatin, 3 langkah khotwat di situ. Tapi seringkali dijelaskan dengan 3 gerakan. Nah gerakannya misalnya Bapak Ibu sekalian, kalau gerakan misalnya saya sangat gatal sekali di sini, saya garuk gitu. Nggak dihitung 1, 2, 3, 4 ini nggak masalah. Tapi ketika gini misalnya gatal, wah gatal, pokoknya ya itu yang bisa. Bahkan saya sudah anak aliyah, itu saya geret anak aliyah karena sama-sama masbuk. Saya masbuknya kalau nggak salah waktu 1 rakaat, dia mungkin 2 rakaat pakai sarung. Lah itu sholat, masukkan tangan nih sambil garuk-garuk, masuk garuk, setelah garuk kemudian dicium. Mas, saya bilang kamu itu sholat apa enggak? Udah garuk, udah poin lagi ke lokasi asalnya, dicium lagi gitu. Wah ini udah mental ya. Nah kalau itu batal enggak? Batal. Tapi praktiknya, kalau misalnya gini ya, kami di Tripoli, saya pinjam ini, di Tripoli, Libya, kami terbiasa jamaah atau siapapun itu sholat bawa mushaf. Jadi bawa mushaf itu begini nanti, misalnya. Karena apa? Karena pengalaman saya waktu tarawih di sana itu kan 1 malam 1 juz. Nah maka sholat itu pakai Quran kecil, Allahu Akbar. Nanti kami begini. Tapi kan enggak itu sudah pasti gitu. Nah itu boleh enggak? Boleh. Bahkan juga ada yang model begini. Kita naruh Quran di depan. Itu. Tapi nanti kan 1 rakaat itu bisa 4 halaman paling enggak, atau 2-3 halaman. Nah maka kita taruh di situ. Qurannya nggak bisa. Udah sambil baca ini. Nanti ketika sujud didorong ke depan sujud. Ketika akan berdiri ditarik ke belakang. Kalau dipraktekkan di Indonesia, jangan-jangan dikatakan aliran sesat. Karena memahami itu secara tidak tepat. Bahkan kalau kita di Arab Saudi, di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, kalau misalnya, tapi sekarang kan sudah ada sutra-sutranya itu, apalagi sajadah dengan segala variannya. Kita misalnya meletakkan di situ aqua sebagai pengganti sutranya. Terkadang itu hanya boleh kita ambil kok, tapi nggak lazim. Ketidaklaziman itu akhirnya wah ini sesat. Nah, bagaimana kemudian kaitannya dengan yang lain termasuk ibu-ibu? Kalau saya sejak punya bayi tetap saya ajak sholat, tidur di depan. Nanti kan kalau sujud masih di bawah perut kita kan. Kalau nangis ya ambil aja. Nah ibu misalnya gendong nggak masalah. Yang nggak benar dibuka kemudian sambil sholat itu. Oh disuruh soalnya ya dilarang mengeluarkan anggota badan. Gitu ya. Jadi khotwat di situ. Maka konsekuensinya di komunitas yang berpendapat seperti itu, kalau di depannya ada yang batal kemudian keluar, tetap kosong ya. Karena nggak berani dia maju. Nah itu dampaknya. Jadi Nabi sendiri ketika Hasan Husain dan sebagainya menyesuaikan. Kalau ternyata ini kita berdiri akan fatal malah jatuh, ya udah. Gimana cara kalau nggak mati duduk?
Itu yang saya sebut dengan asas taisir tadi itu. Cuma kalau dibubarkan ulasannya kan butuh 4 SKS gitu. Nah di sini saking cerdasnya yang 4 jadi non SKS, maka saya ambil simpel-simpelnya saja. Jadi seperti itu poinnya. Boleh nggak? Prinsipnya ada pemerintah. Tapi kalau contohnya tadi baru berkali-kali, apalagi sampai masuk dicium lagi, wah itu sudah bukan hal yang bisa ditolerir. Nah itu kelas aliyah, bayangkan. Berarti kan belum terinternalisasi kan? Karena kita hanya mengajarkan tentang fikihnya. Kemudian ketinggalan masuk bergabung dengan jamaah itu. Itu juga ada di sini sebenarnya. Makanya tadi saya minta untuk ditayangkan. Jadi prinsip dasarnya adalah, dan bisa di googling. Saya jelaskan tentang varian masbuk. Itu di pengajian tarjih edisi berapa saya lupa. Di googling aja misalnya di Facebook tentang pengajian tarjih tentang masbuk. Itu varian masbuknya saya uraikan, jenis-jenis masbuk. Termasuk kemudian mana yang masbuk yang dia dikategorikan lengkap jamaahnya dan mana yang tidak. Nah, maka di sini penjelasannya sama. Bahwa ketika seorang yang masbuk itu masih menjumpai imam dalam keadaan ruku, maka dia mendapatkan 1 rakaat, tidak ada penambahan karena sudah dihitung berdasarkan hadis Aisyah itu, man hadrakar ruku faqad hadrakas shalah. Tapi kalau sudah sami Allahu liman hamidah, maka dia terlewatkan 1 rakaat. Tapi ingat, kita kalau masbuk harus mengikuti. Tadi saya misalnya masbuk, saya mendapatkan pas tahiyat pertama, maka hadisnya mengatakan fihi niha, takbir langsung Allahu Akbar, ikut sujud, ikut duduk tahiyat awal. Karena banyak orang yang nunggu berdiri kan, itu dianggap sebagai orang yang rugi dan sia-sia. Nah ini kan penting juga kita sampaikan ke tolabah-tolibat kita. Jadi kalau masbuk, 1 hadisnya mengatakan biwaqarin, datangi, tidak perlu tergesa-gesa. Jadi ada orang yang lari ngejar target, itu nggak boleh. Maka biwaqar supaya nggak ngos-ngosan. Nah nanti ketika mendapatkan jamaah dalam keadaan apapun, ikuti. Itu hadisnya. Nah, kemudian apa yang menjadi kewajiban masbuk? Melengkapi ma yafutu minha, apa yang tertinggal. Jadi pendirian tarjih seperti itu. Orang yang masih menjumpai ruku, maka dia dapat sholatnya itu, rakaatnya itu, dan tidak menambah kembali. Nah kemudian yang berikutnya terkait dengan jamaah dengan santri. Ya, kita kadang kalau sekarang di Timur Tengah udah biasa ya. Anak kecil jadi imam jamaah seh-seh itu karena dia kufah hafiz. Kan sudah banyak, bisa di googling, gampang sekali. Apakah syarat dari imam itu harus dewasa? Kalau bicara idealitas, syarat imam itu memang akbaru sinnan, yang lebih senior, wa afsahu lisanan, yang paling bagus bacaannya, wa afqahu dinan, dan yang paling ngerti agama. Lah itu idealitas. Tapi boleh nggak anak kecil santri jadi imam? Bahkan kita biasakan jadi imam. Bila perlu dijadwal, diganti. Di situ ada kekeliruan dan lain sebagainya, ya kan tugas makmum kan, bagaimana mengingatkan, tapi juga selektif. Nah artinya jangan kemudian dia aja wudunya aja belum tentu sah, apa iya orang tua otomatis sah. Maka tadi saya katakan usia tidak jaminan orang itu lebih. Bahkan sekarang santri masih kelas 2 sanawiyah, jangan-jangan dia lebih paham tata cara sholat ketimbang masyarakat awam yang sholatnya itu sesuai dengan tradisi. Jadi kadang kita itu menyepelekan, itu saya kira nggak patut.
Nah, masalah kemudian siapa yang lebih layak dan sebagainya kan gurunya yang paling paham. Oh, caranya bagaimana? Oh, jangan untuk sanawiyah yang nanti di jadwal jadi imam itu kelas aliyah, misalnya kan ini bisa saja. Nah, itu. Dan di Jawa juga banyak sekali orang-orang tua yang bacaannya wangel, alami jadi ngalamin, itu kan banyak sekali. Apa iya dia lebih pintar? Kan enggak juga. Jadi prinsipnya adalah boleh berjamaah dengan santri asal dia mumayyiz, sudah bisa membedakan tata cara dan sebagainya boleh. Apalagi kalau dia hafiz. Nah, tadi saya agak terlewat karena pas menyiapkan videonya itu kaitannya dengan pertanyaan terakhir. Tapi coba saya meraba lah pertanyaannya. Tadi itu kaitannya dengan kita misalnya safar di sebuah masjid, lalu kita jumpai orang sedang sholat, padahal kita mau jamak, misalnya jamak takdim maghrib isya misalnya, atau taruhlah jamak takhir. Ketika kita ikut berjamaah dengan mukim, sholatnya ternyata sholat isya di situ, boleh, sah hukumnya. Jadi kita sholat maghrib tapi mengikuti ternyata jamaah sholat isya, tinggal 1 rakaat misalnya. Loh kok ini? Mudah, tinggal melanjutkan. Keboleh. Bahkan tidak hanya itu, sholat sunnah saja boleh. Tetapi ya tentu kita karena ketidaktahuan, misalnya asal ikut di situ boleh. Ternyata dia sholat sunnah ba'diyah, kita ingin sholat zuhurnya, boleh nggak? Boleh dan sah. Itu semua coba dibaca dalam mazhab-mazhab itu menguraikan pemanaan dari hadis Nabi. Nah, cuma ketika di awal sudah kita tahu dia sunnah ba'diyah, lah kita ikut di situ karena ketahuan kita, mengurangi kemudian kehusuannya, menjadi keraguan dan macam-macam, ya jangan. Bila perlu karena sudah sholatnya kita tahu jenis sholatnya, ya jangan ikut itu. Tapi ini kalau terhadap orang yang tidak tahu sholat sunnah pun dia tetap sah sholat, mengikuti sholatnya orang yang sholat sunnah itu. Nah, kemudian tadi yang santri mimpi basah itu apa? Suci, sholat suci. Ya, itu juga ada pertanyaan ya. Ada pertanyaan itu tidak hanya baju kaitannya dengan saking ketatnya beragama. Dia kemudian gini, saya itu sholat misalnya di sini sampai ditanyakan, lalu saya tidak pakai alas kaki, misalnya di sini. Kita kan nggak tahu di antara sepatu ini ada nggak yang pernah nginjak kotoran ayam macam-macam. Pokoknya ketidaktahuan itu yang dijadikan dasar. Nah, kalau dalam ayat Quran, la tas'alu an asya in tubdalakum tasukkum. Kalau kita memang yakin tahu bahwa itu kotor, maka jangan pakai. Tapi kalau kita ragu bahwa ini kotor atau tidak, al-yakinu la yuzalu bisak atau la yazalu bisak itu. Nah, apa hukum asalnya? Bersih. Yang kita ragukan itu kan kotornya. Beda dengan ini kotor, kita ragukan bersih apa enggak. Kalau artinya yang dia yakin betul dia itu pernah menggunakan itu, kelihatan pulaunya misalnya bekas mimpi basahnya, pulaunya Kalimantan lagi cukup besar itu terlihat. Ya, masalahnya adalah di fikih, silakan baca kitab Nailul Autor tentang perdebatan itu. Apakah mani itu najis atau tidak? Hukum asal dari mani itu tidak najis. Kalau ada yang mengatakan kenajisannya bukan karena ainuz zatnya, ainnya bukan, tapi karena salurannya sama dengan saluran kencing keluarannya. Dikhawatirkan terkontaminasi dengan sisa-sisa kencing di dalamnya itu. Nah, itu namanya ikhtiyat. Tetapi ada hadis Aisyah mengatakan dia ngorek-ngorek bekas maninya Rasulullah. Coba baca Nailul Autar. Lalu digunakan untuk sholat. Jadi nggak problem sebenarnya. Tidak semua yang kotor itu najis. Tapi kalau suatu yang najis itu kotor. Debu itu menurut medis kotor.
tapi boleh digunakan untuk tayamum. Nah, yang kita tekankan adalah menghilangkan keraguan. Kalau terus dia merasakan keraguan, ya udah jangan pakai itu. Tapi kalau dia ragu, ini bersih, tapi kok kemarin kayaknya pas saya mimpi saya taruh di samping, kena atau enggak? Nah, misalnya kan, nah maka di situ hukum asal yang digunakan al-yakin la yazalu bisyak atau al-aslu baqa'u makana ala makana, hukum asalnya itu di situ. Jadi dua persoalan di situ. Pertama adalah keraguan, cara menyelesaikannya tadi. Yang kedua adalah hukum kenajisan dan ketidaknajisan sperma itu sendiri. Nah, itu diuraikan dengan hadis Aisyah. Aisyah pernah berapa kali ngorek sisa mani yang ada di kain atau pakaian Nabi dipakai sholat. Oke, saya kira itu ya. Sudah terjawab semua belum? Saya kembalikan ke moderator. Baik, alhamdulillah sudah terjawab berbagai pertanyaan. Empat orang pertanyaan semuanya ada makin banyak. Oke, karena orang yang sudah menyampaikan buat pribadi saya dalam artian saya juga panggil dan 10 tadi wawancara banyak dalam istirahat gitu ya. Baik, yang demikian acara materi pada malam hari ini selesai. Kita tutup dengan pembicaraan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. foto bersama pemateri ya, silakan. Foto silakan berbaris. Tadi kadang sini. Diri ya. Saya titip ya. Ini siapa? Di sini saya. 1, 2, 3 lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tulis di tangan ini. 1, 2, 3. Bebas. 1, 2, 3. Sampai.